Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali di Renungan HKBP Resort Surabaya, Senin 28 Oktober 2024. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan ini, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membukakan hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Demikian bacaan ayat harian firman Tuhan bagi kita. Topik renungan ini adalah teladan Lydia. Pertama, kita harus mengakui tidak banyak informasi yang ditemukan di dalam Alkitab mengenai Lydia, termasuk tentang apakah dia memiliki suami atau anak-anak. Alkitab hanya mencatat bahwa dia dibaptis bersama seisi rumahnya. Alkitab hanya mencatat bahwa Lydia adalah seorang perempuan penjual kain ungu dari kota Tiatira, kota penghasil kain ungu yang sangat terkenal saat itu. Kemudian dia bertemu dengan Paulus dan Silas saat mereka berada di Filipi. Dia tinggal dan memiliki rumah di Filipi, ayat 15 dan 40. Sebagai penjual kain ungu, ini menunjukkan bahwa Lydia seorang pebisnis kelas tinggi. Karena kain ungu pada saat itu adalah kain yang mahal, yang hanya dipakai oleh orang-orang kaya dan kaum bangsawan. Lydia bertemu dengan Paulus secara kebetulan saat dia berkumpul dengan perempuan-perempuan lain di sebuah tempat ibadah Yahudi di luar gerbang kota Filipi. Ini bisa kita baca ayat 13. Oleh karena hari itu adalah hari Sabat, dapat dipastikan bahwa kehadiran Lydia dan perempuan-perempuan lain di tempat ibadah itu adalah untuk beribadah. Tentunya beribadah kepada Tuhan Allah. Lalu ada beberapa hal menarik Amanginang yang patut kita pelajari dari teladan Lydia. Pertama, walaupun ia telah beribadah kepada Allah, tentu menurut agama Yudaisme, agama nenek moyang orang Yahudi, ia belum mengerti firman Tuhan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Setelah Tuhan membuka hatinya, dia tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan Paulus, tetapi dia siap melakukan firman Tuhan. Dia dibaptis beserta seisi rumahnya. Ayat 15. Lydia memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan.
Yang kedua, yang menarik dari teladan Lydia, dan ini sekaligus menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Apakah yang seharusnya kita renungkan berdasarkan teladan Lydia? Pertama, walaupun sudah bertahun-tahun beribadah kepada Allah, orang tidak serta-merta membuat firman Tuhan bisa dimengerti, apalagi melakukannya. Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia mau memperhatikan perkataan Paulus. Kemudian yang berikutnya yang menarik dan harus kita ingat, ini menyadarkan kita tidak hanya Lydia yang di situ dan mendengarkan perkataan Paulus, ada banyak orang, setidak-tidaknya perempuan-perempuan yang bersama Lydia. Tetapi Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia siap memperhatikan firman Tuhan serta menerima dan melakukan firman Tuhan. Artinya tidak semua orang yang hadir dalam ibadah terbuka hatinya untuk firman Tuhan. Bukankah kita sering mengalami dan menemukan serta melihat di awal-awal dia katanya mau beribadah pada kebaktian minggu di gereja kita, tetapi setelah sampai di gereja dia tertidur, dia mengantuk, dan dia juga yang mengatakan khotbahnya tidak enak. Emang makanan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa tanda orang yang Tuhan bukakan hatinya dan siap memperhatikan firman Tuhan serta memiliki kuasa untuk melakukan firman Tuhan? Dalam konteks firman Tuhan ini, Lydia menerima Yesus dan memberi dirinya dibaptis beserta seisi rumahnya. Orang yang sudah sungguh percaya dan menerima Tuhan dalam konteks kita sekarang tentu bahkan pastilah memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Kita dapat melayani Tuhan dengan apapun profesi kita dan apa yang kita miliki. Lydia melayani Tuhan dengan menampung Paulus dan Silas di rumahnya. Dan terakhir, sebagai penutup dari renungan ini, kita juga, setiap kita pribadi lepas pribadi, pasti bisa melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah disapa oleh firman-Mu. Lydia menjadi teladan dalam hal mendengar dan melakukan serta memperhatikan firman Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kami ingat, Tuhan yang membukakan hati Lydia sehingga dia bisa paham, bisa mengerti, dan orang yang dibukakan hatinya oleh Tuhan akan memiliki kerinduan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bahkan orang yang sudah dibukakan hatinya oleh Tuhan, tentulah dia akan rela berkorban untuk Tuhan. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, ataupun apa yang kami bisa persembahkan bagi Tuhan. Berkati gerejamu, Resort Surabaya. Berkati Tuhan jemaatmu, pekerjaan mereka, anak-anak mereka,
dan juga segala harapan-harapan mereka. Ampuni dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.